Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar hasil rapat ya DPR tentang penerimaan P3K 2024, di mana tenaga honorer yang masa kerjanya itu sudah lama dan sudah masuk database itu kemungkinan akan diangkat P3K tahun 2024 ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nggak ada informasi yang terbaru ya. Tentunya Bapak Ibu masuk database BKN jadi ASN. Nah, ini ASN PPPK tentunya ya Bapak Ibu ya yang sudah mengabdi honorer lama itu berkemungkinan besar diangkat untuk tahun ini. Ini ada berita tenaga honorer pasti diangkat P3K dan dapat NIP, tapi hanya untuk 4 kategori usia dan masa kerja ini. Jadi memang Bapak Ibu perlu perhatikan memang usia itu salah satu hal atau faktor yang diperhatikan ya. Dan tentunya selain usia ada masa kerja. Nah, dua hal ini itu sangat dipengaruhkan ya untuk pengangkatan P3K tahun 2024 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ayobandung.com sumbernya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di mana tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. Oke. Kemudian ternyata Bapak Ibu harus ketahui ya, namun tidak semua ya tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapat NIP. Pasalnya pemerintah memiliki kualifikasi tersendiri. Nah, seperti itu. Tapi nanti untuk prakteknya memang belum keluar ya sampai saat ini petunjuk teknisnya ini belum keluar ya dan memang belum disahkan ya oleh pihak BKN, ini masih dalam proses ya. Ini Bapak Ibu perlu ketahui masih dalam proses penetapan praktek oleh pihak BKN baik P3K maupun CPNS. Nanti tentunya ada petunjuk teknisnya, teman-teman kita tunggu saja. Semoga segera ya kan, segera launching lah istilahnya. Ini sudah bulan Juni akhir, sudah mendekati Juli bahkan ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan pengangkatan tenaga honorer ini dipastikan akan rampung paling lambat Desember 2024 dan akan dilaksanakan melalui CASN 2024. Di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya pengangkatan tenaga honorer ini akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Oke, di sini sudah ada bocoran meskipun ya molor banget ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kata-kata Juli. Tapi kita juga belum tahu ya Bapak Ibu ya. Ini Julinya awal atau tengah-tengah atau bahkan akhir. Itu kan molor banget. Jadi memang untuk CASN tahun ini benar-benar molor ya Bapak Ibu, di luar ekspektasi lah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini memang ada dua kategori yang harus Bapak Ibu ketahui tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K, yaitu THK2 dan tenaga honorer. Meski demikian, tentunya ada 4 kategori usia dan masa kerja yang harus dipenuhi tenaga honorer tersebut. Nah, jadi ini katakanlah 4 syarat ya untuk teman-teman yang kemungkinan besar itu diangkat ya di tahun ini karena memang usianya sudah besar ya kan, misalnya sudah lama mengabdi dan usianya itu sudah berumur katakanlah. Ini memang sangat diprioritaskan oleh pemerintah untuk setidaknya dituntaskan di tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan yang pertama adalah tenaga honorer berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus. Wih, 20 tahun usianya itu minimal 46 tahun. Bisa jadi teman-teman kalau 47, 48 itu memang prioritas dan masa kerjanya itu harus 20 tahun secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian untuk kategori yang kedua atau kelompok yang kedua adalah tenaga honorer berusia maksimalnya 46 tahun dan memiliki masa kerja minimal 10 tahun atau kurang dari 20 tahun. Tetapi di sini harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak boleh ada jeda selama 20 tahun itu ya kan, seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga itu adalah tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan masa kerja minimal 5 tahun dan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman yang kemarin bertanya di channel yang Kak Furkon ya kan, katakanlah 5 tahun gimana Kak? Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Tenang saja, nanti ini meskipun prakteknya belum resmi, tapi ini sudah ada sinyal positif ya. Ada sinyal bahwa teman-teman yang sudah minimal 5 tahun tetapi usianya itu sudah 40 tahun ke atas, ini insya Allah akan di ASN
di ASN kan ya di tahun ini ya. Seperti itu, minimal 5 tahun. Kemudian kelompok yang berikutnya itu adalah tenaga honorer. Tenaga honorer berusia 35 tahun dan masa kerja minimal 1 tahun dan kurang dari 5 tahun secara terus-menerus. Ini juga ada peluang ya kan, tapi tidak sebesar yang atas ya. Ini juga berpeluang istilahnya ya, punya peluang juga ya kan, berpeluang. Coba memang yang didahulukan yang atas ya kan, usianya tinggi, usianya sudah mencapai 46 tahun, tetapi masa kerja juga lama. Ini yang diprioritaskan dulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang bekerja 1 tahun pun itu juga ikut diangkat asalkan kuotanya nanti tersedia tentunya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini peraturannya itu sudah tertuang resmi ya di dalam PP nomor 48 tahun 2005 dan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPWK khususnya untuk tenaga honorer beberapa bidang di bawah ini. Tentunya sudah jelas, sudah disebutkan ya. Yang pertama adalah guru ya kan, pendidikan dan nakes. Kemudian nanti mungkin ada tenaga teknis juga ya kan, tenaga teknis. Tenaga teknis ini memang sangat diprioritaskan karena ini adalah tenaga dasar lah istilahnya ya nakes sama guru sama teknis ya kan. Ya nanti yang lainnya tetap ada, cuma nggak sebanyak kategori guru dan nakes ya, terutama ini memang kuotanya sangat besar banget seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, di sini ada berita juga ada 553 tenaga honorer ya, Bapak Ibu. Tenaga honorer ini sudah diangkat menjadi P3K di Siak ya, daerah Siak, Senin 24 Juni 2024 jam 22.30. Di sini ada kabar yang gembira tentunya ya, dari Bupati Siak. Di sini sudah menyerahkan SK pengangkatan terhadap 553 PPPK yang dinyatakan lulus tahun kemarin ya 2023 sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah. Lah Bapak Alfredi ini juga menyerahkan kepada 311 jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk rumah sakit dan 185 untuk guru, 49 teknis, dan untuk hasil optimalisasi itu ada 8 orang yang di kantor Bupati Siak, seperti itu. Banyak berharap dari tenaga honorer menjadi PPK, tapi tidak semua bisa lulus karena harus sesuai formasi dan menyesuaikan anggaran juga tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk alurnya itu memang belum ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan di sini penetapan perteknya ya kan, untuk BKN ini memang masih dalam proses dan menyusun kebijakan ini juga masih proses, bahkan pertek BKN-nya ini masih dalam progres. Untuk yang formasi dari daerah dan lain sebagainya, validasi, persetujuan, ini semuanya sudah selesai. Jadi di sini memang targetnya pemerintah itu Juli wajib selesai semua nih ya kan, awal Juli katakanlah. Awal Juli ini sudah selesai semua dan nanti pertengahan Juli itu bisa dibuka ya kan. Jadi dibuka pada pertengahan Juli. Jadi supaya molornya itu tidak terlalu lama seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu bisa mengecek di webnya resminya BKN ya atau SSC ASN. Kemarin banyak ada yang tanya nanti webnya berbeda atau berubah Kak. Menurut kamu kan sih akan sama, cuma nanti ada data-data yang bisa diupdate ya. Di sini memang data formasinya itu masih di tahun anggaran 2023 ya kan. Bahkan di sini dasar hukum dan lain sebagainya, buku petunjuk teknis ini masih dalam 2023. Nanti mungkin insya Allah bakalan diupdate lagi sehingga nanti teman-teman bisa memahami ya untuk alur yang disiapkan apa aja ya kan, dan formasinya itu daerah mana aja yang membuka formasi ini wajib diketahui teman-teman, karena untuk alurnya di P3K atau CPNS itu sama sebenarnya ya. Yang pertama adalah menyiapkan identitas diri, yaitu tentunya harus menyiapkan NIK ya kan, NIK atau KTP, nomor KK lengkap, dan ini harus terkoneksi di Dukcapil. Jadi untuk teman-teman yang KTP-nya bermasalah dan akan mendaftar P3K 2024 itu segera mengurusi dulu ke Dukcapil mumpung ini belum dibuka pendaftarannya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu ini KTP-nya itu tidak terdata atau tidak
tidak terkoneksi secara online di Dukcapil itu bakalan tidak bisa membuat akun karena akun ini terkoneksi langsung resmi di Dukcapil dan Dapodik tentunya untuk guru. Tentunya untuk nakes juga terkoneksi langsung oleh Dukcapil. Jadi yang memvalidasi itu Dukcapil sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri administrasinya dari sekarang. Nah, ini untuk langkah selanjutnya adalah daftar formasi. Nanti formasinya nanti akan di-up di webnya ini ya kan. Nanti kita tunggu saja. Yang penting prakteknya BKN sudah jadi, insya Allah nanti akan di-up ke webnya ini seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.